Dia malah memanfaatkan kesempatan itu untuk bermain-main. Setelah Victoria selesai bercerita tentang pengalamannya, Jason kemudian masuk kembali ke dalam ruangan party untuk mencarinya. Namun di waktu yang bersamaan, Victoria malah pergi ke toilet. Sehingga ketika Jason mondar-mandir, halo sobat semua, bagaimana kabar kalian? Pastinya kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Sudah lama nih guys, gak upload akibat sibuk di kehidupan nyata. Nah, kali ini Mimin akan membawakan sebuah film yang berjudul Home Sweet Home yang dirilis pada tahun 2020. Dan film ini mengisahkan seorang wanita cantik yang suka berganti pasangan. Namun kali ini dia jatuh cinta kepada seorang pria tampan. Bahkan dia sampai rela berpura-pura menjadi tukang. Sombong amat. Demi mendapatkan cintanya. Lalu seperti apa kelanjutannya? Apakah berhasil mendapatkan cinta pria tampan itu? Langsung saja yuk kita intip sama-sama. Namun sebelumnya, jangan lupa kita siapkan dulu kopi agar suasana menjadi lebih mantap. Oke sobat, kita langsung saja ke kisahnya. Berawal dari seorang wanita cantik bernama Victoria yang sedang mengobrol dengan tetangga yang bernama Julie. Victoria bekerja di sebuah kafe dengan seorang wanita bernama Selby. Nah, Selby ini sering menceritakan kehidupan romantisnya dengan sang suami. Sebagai wanita yang masih single, Victoria ternyata sering gonta-ganti pasangan. Dengan alasan dia ingin mencari pria yang cocok dengannya, sebetulnya Victoria sedang dekat dengan laki-laki muda bernama Ron, yang ingin mengajaknya untuk mengikuti party perusahaan di sebuah hotel yang akan diadakan dalam beberapa hari ke depan. Kita beralih dulu ke sisi lain, yang diperlihatkan seorang pria bernama Jason, yang baru saja pindah ke kota ini. Jason merupakan seorang tukang bangunan, yang kini dipekerjakan sebuah gereja sebagai direktur. Walaupun Jason baru pindah ke kota ini, dia ternyata udah berteman dengan warga sekitar yang bernama Chris, dan sekaligus merupakan suami dari Selby. Pada saat itu, Victoria tampak tertarik dengan Jason. Namun sayangnya, Jason tidak mau memberikan respon meskipun Victoria sudah berusaha untuk menggodanya. Karena Victoria tertarik kepada Jason, dia kemudian mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan pembangunan rumah. Victoria pun lalu menceritakan hal itu kepada kakaknya bernama Joy. Tentu saja Joy tak percaya begitu saja bahwa Victoria hendak menjadi sukarelawan karena Joy hanya mengetahui bahwa adiknya adalah pemburu pria. Dan benar saja, sesuai dugaan Joy, Victoria akhirnya mengaku bahwa dia tertarik dengan seorang pria bernama Jason yang sedang mengumpulkan para relawan untuk membangun sebuah rumah. Tentu saja Joy merasa heran kepada adiknya, karena faktanya Victoria tidak tahu apa-apa tentang pembangunan rumah. Beberapa hari kemudian, Jason dan Chris akhirnya mengadakan pertemuan dengan para sukarelawan yang akan membantu pekerjaan mereka. Di waktu yang sama, Victoria tiba-tiba datang ke pertemuan itu yang membuat Jason menjadi tidak fokus. Karena Victoria terus saja menatapnya dengan tajam dan berusaha untuk menggodanya. Setelah pertemuan itu selesai, Victoria lagi dan lagi mencoba untuk mendekati Jason dan sedikit berbasa-basi agar suatu hari nanti Jason mau mengajaknya jalan. Namun pembicaraan mereka tiba-tiba saja dipotong oleh Chris yang mengetahui bahwa Victoria lebih tertarik kepada Jason. Keesokan harinya, ketika mereka akan memulai pekerjaan, Chris menasehati Jason agar melupakan mantan tunangannya yang bernama Rachel. Namun di saat yang bersamaan, perhatian Jason tiba-tiba teralihkan pada kedatangan Victoria. Sehingga Chris langsung meminta Jason agar berhati-hati karena menurut kabar, Victoria ini gemar berburu pria. Sebelumnya, Victoria ternyata sudah membeli beberapa alat perkakas. Namun menurut Jason, alat-alat itu kurang lengkap untuk proyek mereka. Jason pun akhirnya meminta bantuan dari seorang wanita bernama Megan agar mencarikan beberapa perlengkapan lain untuk Victoria. Karena dia bisa mengetahui bahwa Victoria masih amatir di bidang bangunan. Sesuai perintah dari Jason, Megan kemudian meminta seorang pria bernama Iwan agar meminjamkan rompi untuk Victoria. Ternyata Victoria bisa mengetahui bahwa Megan menyukai Iwan, sehingga Megan akhirnya mau mengakui rahasianya bahwa dia sudah tertarik kepada Iwan. Dari beberapa tahun yang lalu, mendengar Victoria yang tidak tahu apa-apa tentang proyek, Megan lalu mengajaknya untuk membawa bingkai jendela yang menurutnya pekerjaan itu paling sederhana. Victoria pun tak menyangka bahwa dia harus melakukan pekerjaan ini. Karena dari awal, dia hanya berniat untuk mendekati Jason saja. Karena mengetahui bahwa Megan sedang jatuh cinta pada Iwan. Victoria kemudian sengaja menyinggung tentang kedekatannya dengan Iwan di sana. Megan mengatakan bahwa mereka hanya sebatas teman. Sehingga Victoria ingin mengajarkannya untuk merayu Iwan. Dan sebagai balasannya, Megan juga harus mengajarkannya tentang pertukangan. Selain mengajarkan teknik dasar, Victoria
dengan juga menyemprotkan parfumnya kepada Meghan, agar Meghan lebih percaya diri untuk mendekati Iwat. Meghan pun akhirnya memberanikan diri untuk menuruti saran dari Victoria. Namun tanpa mereka sangka, Iwat ternyata alergi terhadap parfum. Dan kejadian itu membuat Victoria merasa bersalah kepada Meghan. Keesokan harinya, Victoria bercerita kepada Joy tentang bagaimana sulitnya mengerjakan proyek sekaligus mendekati Jason. Namun Victoria tiba-tiba memikirkan sebuah siasat, yaitu dia harus belajar tentang dasar-dasar pertukangan agar dia punya topik pembicaraan untuk mulai mendekati Jason. Setelah banyak belajar dari Mbah Google, Victoria lalu datang kembali ke lokasi proyek. Dan kali ini dia sudah membeli beberapa perlengkapan yang sebelumnya dipinjam dari Meghan. Kebetulan ketika itu, Victoria mendapat kesempatan untuk berduaan dengan Jason sehingga dia langsung membicarakan tentang beberapa bagian bangunan yang kemarin sudah dia pelajari dari internet. Beberapa saat kemudian, akhirnya datanglah seorang wanita bernama Elena dan kedua putrinya yang masih kecil yang akan tinggal di rumah itu. Nah, jadi Elena ini baru aja diceraikan oleh suaminya. Karena itu, dia sangat bersyukur bisa mendapatkan rumah baru di saat dia dan dua putri kecilnya butuh pertolongan. Melihat kondisi Elena saat ini, Victoria menjadi teringat bahwa orang tuanya udah bercerai ketika dia masih kecil dan ibunya berjuang sendirian untuk membesarkan dia dan kakaknya. Elena pun tak lupa berterima kasih kepada Victoria karena mau membantu orang yang sama sekali tidak dia kenal. Ketika Victoria melakukan video call dengan kakaknya, dia kemudian bercerita tentang apa yang dialami oleh Elena dan kedua putrinya. Dari cerita itulah, Victoria dan Joy kembali mengenang masa kecil mereka. Namun setelah mereka berdua selesai berbicara, rumah Victoria tiba-tiba aja ditabrak oleh sebuah mobil. Karena kejadian itu, Victoria akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah kakaknya. Dan tiba-tiba, dia melihat kedua keponakannya yang sedang bersedih atas kepergian ayah mereka. Victoria pun akhirnya mengetahui bahwa kakaknya akan bercerai dan hal itu membuat Joy merasa sangat menyesal. Karena selama ini dia kurang memberikan perhatian kepada suaminya. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Jason tiba-tiba datang ke tempat Victoria bekerja. Karena Victoria tidak pernah datang ke lokasi pembangunan. Di sana Jason mengatakan bahwa dia merasa khawatir kepada Victoria. Sehingga Victoria akhirnya bercerita tentang perceraian kakaknya dan rumahnya yang hancur akibat ditabrak mobil. Selain merasa khawatir kepada Victoria, Jason ternyata ingin memberitahu kabar tidak baik bahwa Elena harus pindah ke rumah baru lebih awal dari yang sudah mereka jadwalkan. Kebetulan pada saat itu Victoria melihat kedatangan 3 tetangganya. Dan keesokan harinya, dia datang ke lokasi pembangunan dengan mengajak para tetangganya yang lain untuk menjadi sukarelawan. Karena mereka adalah lansia yang berpengalaman, Jason dan Chris menjadi sangat terbantu dalam pembangunan dan mereka menjadi lebih cepat. Setelah itu, Victoria kemudian mengajak Jason untuk melihat kondisi rumahnya. Ketika mereka masuk ke rumah Victoria, Jason lalu bercerita bahwa dia pernah bertunangan dengan seorang wanita yang bernama Rachel dan sudah meninggalkannya demi pria lain. Jason pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota lain. Dan kebetulan saja, dia ditawarkan pekerjaan oleh salah satu gereja di kota ini sebagai seorang direktur yang menjalankan lembaga amal. Di saat Victoria akan pulang ke rumah kakaknya, Jason kemudian ingin mengajaknya ke sebuah acara gereja yang kebetulan diadakan malam minggu. Tentu saja Victoria langsung menerima ajakan Jason dan hal ini membuat dia lupa dengan janjinya bersama Ron yang juga akan mengajaknya ke pesta perusahaan pada hari yang sama. Mendengar adiknya berjanji kepada dua pria, Joy lalu memberikan saran agar Victoria pergi bersama Jason. Tapi Victoria juga merasa bingung karena dia juga tidak mau membuat Ron kecewa. Namun beberapa hari kemudian, Jason dan Ron datang untuk menemui Victoria. Dan karena kedua-duanya menagih janji di hari yang sama, Jason akhirnya mengetahui bahwa Victoria udah punya teman kencan. Karena kejadian ini, Jason merasa kecewa dan bertanya kepada Victoria, apa sebenarnya tujuan menjadi sukarelawan di sana? Victoria akhirnya berkata jujur bahwa dia naksir kepada Jason. Oleh karena itu, dia bergabung menjadi sukarelawan agar punya kesempatan untuk mendekati Jason. Ketika berada di tempat proyek, Jason lalu meminta maaf kepada Chris. Karena sebelumnya, dia tidak percaya sama sekali pada pesannya, yang sudah memberitahu bahwa Victoria adalah pemburu pria. Di sisi lain, Victoria akhirnya juga mengaku kepada Meghan bahwa sebelumnya, dia tidak tulus dalam menjadi sukarelawan. Karena tujuan utamanya adalah ingin mendekati Jason saja. Di saat Jason berada di kantor, tiba-tiba datang mantan tunangannya yang bernama Rachel. Yang mengetahui keberadaan Jason dari ibunya di sana, Rachel meminta maaf
karena dia sudah meninggalkan Jason dan meminta Jason untuk bertemu di sebuah hotel. Dengan alasan dia ingin berbicara dan memperbaiki hubungan mereka. Lalu Rachel pun pergi dari tempat itu. Jason lalu curhat dan bertanya kepada Chris, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa Shelby adalah wanita yang tepat bagi dirinya. Chris pun kemudian memberikan sedikit nasihat kepada Jason, di mana sebenarnya dia dan Shelby adalah pasangan yang banyak kekurangan. Tapi mereka berdua berusaha untuk saling mencintai. Singkat cerita, ketika di hari Sabtu, Jason akhirnya menolak untuk berbaikan dengan Rachel. Dan setelah itu, dia pergi ke party gereja sendirian. Namun di sisi lain, Victoria akhirnya memilih untuk pergi bersama Ron. Dan tidak lama kemudian, Victoria dan Ron pergi dengan mobil mewah untuk mengikuti party perusahaan di sebuah hotel. Di acara party tersebut, Ron kemudian mengenalkan Victoria kepada bosnya. Dan pada saat itu, Victoria banyak mendengar ucapan Ron yang berbeda dari kenyataannya. Ternyata kebohongan-kebohongan itu membuat Victoria sadar akan kelakuannya dulu, sehingga dia akhirnya pergi meninggalkan Ron dengan alasan Victoria ingin kejujuran dalam kehidupannya. Beberapa waktu kemudian, Victoria akhirnya pergi ke acara party gereja untuk bertemu dan berbicara dengan Jason. Ketika itu, Victoria berharap bahwa Jason aman memaafkan kesalahannya yang selama ini dan berpura-pura dalam menjadi sukarelawan dan mengikuti keinginannya untuk mendekati Jason. Namun ketika Victoria sampai di dalam gedung, dia langsung berkeliling untuk mencari Jason. Tapi Jason tiba-tiba aja merasa bosan dan malah keluar dari acara tersebut. Dan kebetulan seorang pendeta ingin meminta seseorang untuk memberikan kesaksian karena melihat bahwa Victoria sedang mondar-mandir hingga akhirnya dipilih untuk menceritakan kehidupannya. Di saat Victoria naik ke atas panggung, Jason yang kebetulan berada di koridor gereja tak sengaja melihat Victoria di sana. Victoria akhirnya bercerita tentang pengalamannya yang dulu hobi mendekati banyak pria untuk menemukan pasangan yang tepat. Di dalam hidupnya, dalam kesaksian itu, Victoria akhirnya mengaku bahwa dia naksir dengan seorang pria bernama Jason dan sengaja menjadi sukarelawan untuk mendekatinya. Victoria pun mengatakan bahwa dia sangat menyesal dengan perbuatannya. Karena di saat para relawan tulus membantu orang lain, dia malah memanfaatkan kesempatan itu untuk bermain-main. Setelah Victoria selesai bercerita tentang pengalamannya, Jason kemudian masuk kembali ke dalam ruangan party untuk mencarinya. Namun di waktu yang bersamaan, Victoria malah pergi ke toilet. Sehingga ketika Jason mondar-mandir di ruangan tersebut, dia sama sekali tidak melihat keberadaan Victoria. Beberapa saat kemudian, Megan tiba-tiba masuk ke toilet untuk mencari Victoria dan memberitahu bahwa Jason sebenarnya datang ke acara ini dan pasti mendengar pengakuannya. Selain itu, Megan juga ingin berterima kasih kepada Victoria karena berkat dukungannya, Megan jadi percaya diri untuk mendekati Iwan. Dan ternyata, Iwan juga punya perasaan yang sama kepadanya mengingat gaunnya basah terkena hujan. Victoria akhirnya memutuskan untuk pulang, walaupun Megan sempat memintanya untuk tinggal. Tak lama kemudian, Jason lalu bertanya, apakah Megan melihat Victoria? Sehingga Megan langsung memberitahu bahwa Victoria baru saja menuju ke tempat parkir akibat hujan deras dan tempat parkir yang cukup ramai. Jason sempat kesulitan mencari keberadaan Victoria, tapi untungnya dia melihat mobil Victoria yang akan melintas. Jason pun lalu meminta maaf karena awalnya dia tidak percaya sama Victoria. Tapi setelah melihat pengakuannya di depan banyak orang, Jason akhirnya mau membuka hatinya bagi Victoria. Beberapa hari kemudian, para relawan akhirnya berkumpul bersama untuk menyambut kedatangan Elena dan kedua putrinya. Ketika saat itu, Joy mengatakan bahwa dia merasa bangga kepada adiknya yang berhasil membantu orang lain yang tidak dia kenal. Dan akhirnya, Victoria memilih satu pria untuk menjadi pasangannya. Hingga akhirnya film pun berakhir.